Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Paintwork. Kalian tim amplas kering atau amplas basah? Oke, di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana perbedaan antara aplikasi amplas basah dan juga amplas kering. Di sini kebetulan kita sudah memiliki panel kerja kita kali ini. Sebelumnya sudah aku dempul ya, dan juga aku primer. Jadi untuk primer di sini aku biasa menunggu sekitar 1 mingguan baru kita dempul. Dan untuk proses pendempulannya aku tidak menunjukkan kepada kalian secara detailnya. Kalian bisa menonton lagi di video-videoku sebelumnya. Jadi di sini nanti aku akan mengaplikasikan amplas kering dan juga amplas basah. Jadi kalian nanti akan melihat bagaimana perbedaan antara kedua proses ini. Jadi di sini nanti kalian bisa memilih mana yang terbaik dari yang aku kerjakan ini. Jadi yang pertama sekali aku akan mencoba pengaplikasian amplas kering dulu. Yuk. Untuk di aplikasi pertama biasanya aku menggunakan kertas amplas dengan grid 80 karena salah satu juga kenapa aku pakai 80 ini tergantung dari proses ataupun halusnya pendempulan kalian gitu. Jadi untuk di pendempulan yang biasa aku lakukan itu aku menggunakan grid 80 untuk di step pertama. Oke, jadi setelah metode amplas kering selesai, selanjutnya kita aplikasikan metode amplas basah. Dan di sini aku menggunakan kertas amplas yang sama yaitu grid 80 dan kita aplikasikan dengan menggunakan tangan ya, karena mesin amplasku nggak tahan air. Jadi kita gunakan tangan aja. Yuk. Karena kedua pekerjaan kita telah selesai, baik itu amplas basah dan juga amplas kering, sekarang kita akan merecap hasil kerjaan kita ya. Jadi aku akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari kedua metode ini gitu.
Jadi untuk yang pertama, aku akan menjelaskan dulu kelebihan dari metode amplas kering. Yang satunya pastinya yaitu kemajuan pengamplasan kita bisa langsung terlihat ketika menggunakan metode ini. Dan selanjutnya yaitu kita bisa langsung dempul di atas panel kerja kita karena tidak harus menunggu kering dulu. Dan selanjutnya lagi yaitu hemat kertas amplas dan juga cuttingnya lebih cepat, karena untuk metode amplas ini yang biasanya aku gunakan itu untuk cutting dempul ataupun pengamplasan dempul itu lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode basah. Dan satu lagi yaitu hemat waktu pastinya, karena kita sudah tidak perlu menunggu kering dulu baru bisa mendempul dan bisa kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya gitu. Dan sekarang untuk kekurangan dari metode amplas kering ini adalah pastinya berabu. Jadi kalian wajib menggunakan masker kalau tidak mau datang penyakit ya, karena ini cukup berbahaya sekali untuk kesehatan. Jadi harus selalu gunakan masker. Dan yang kedua yaitu bekas amplasnya yang cukup kasar ya dibandingkan metode amplas basah. Nah itu tadi untuk kelebihan dan kekurangan dari metode amplas kering ya. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari amplas basah. Dan untuk kelebihannya pastinya yaitu lebih ramah lingkungan karena tidak berdebu, dan satunya lagi hasil amplas jadi lebih halus dibandingkan kita menggunakan metode amplas kering seperti itu. Jadi untuk kekurangan dari amplas basah ini adalah pastinya becek, karena air bertemu dengan debu pastinya bisa membuat becek ya. Dan satu lagi yaitu kita tidak bisa melihat langsung hasil progres pekerjaan kita gitu. Jadi ketika kita gosok, kita raba, itu perasaan kita sudah rata, padahal nanti setelah kering itu dempulan kita sebenarnya masih bergelombang. Seperti halnya di sini, ini metode amplas basah dan di sini amplas kering. Dan ini bisa langsung kita aplikasikan dempul di atasnya, dan bisa kita lihat di sini seperti sini. Ini masih minta dempul. Kalau ini karena sudah kering ya. Kalau masih basah kita harus menunggu kering dulu baru bisa kita aplikasikan dempul seperti di sini. Dan hasilnya memang lebih halus aplikasi basah ketimbang yang keringnya. Satunya lagi yaitu kita harus menunggu kering dulu baru kita bisa lanjut ke proses dempul berikutnya. Itu akan memakan waktu yang lebih lama ya karena harus menunggu kering dulu. Dan selanjutnya lagi yaitu kertas amplas yang sering diganti. Kalau aku dulu sering menggunakan ini, penggantian kertas amplas itu sangat sering karena mungkin kertas amplasnya yang kurang tahan air lah mungkin ya, yang tidak waterproof. Jadi itu mungkin dari kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini. Kalian bisa memilih mana yang terbaik buat kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ada nanti tambahan dari kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.